Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Ghafur dengan nomor induk mahasiswa 040202100560 dari kelas C4 dengan mata kuliah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diampu oleh dosen Dr. Changgi SHMH. Baik, di sini saya akan merangkum sebuah tesis yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketika kita membaca data temuan yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang kita kenal dengan KPAI, menyatakan kasus perdagangan orang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010, terdapat 410 anak atau terdapat 410 kasus dan di tahun 2011 terdapat 480 kasus dan juga pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus sebanyak 673 kasus. Meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak. Dalam hal ini, perlindungan anak adalah suatu hal usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, dan sosial. Di sini saya akan membahas tiga instrumen. Yang pertama itu adalah instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, modus operandi dalam bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Dan yang ketiga itu upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pertama, saya akan membahas instrumen hukum tindak pidana. Ini dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwasanya warga negara Indonesia berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 28B ayat 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terlebih dahulu mengatur tentang perdagangan orang yang termuat di dalam pasal 297 dan pasal 324 ayat yang berbunyi, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan pasal 324 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam suatu hal perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korban diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan suatu atau memberikan suatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tereksploitasi. Sebagai catatan penting bahwasanya pasal 1 angka 7 tersebut tidak membatasi diri dengan 10 jenis eksploitasi saja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur eksploitasi tanpa limitasi, sehingga yang dimungkinkan untuk ditemukannya jenis-jenis eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan, khususnya orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Dan mungkin untuk yang terakhir, yaitu pembahasan tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
Di dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang atau yang kita maksud dengan TPPO sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia, yang mana tidak hanya terlibat dalam bentuk tindakannya, namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang atau yang kita sebut dengan child trafficking secara umum telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2, yaitu yang berbunyi, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 68 yang berbunyi, perlindungan khusus 14 bagi anak korban penculikan, penjualan ataupun perdagangan yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Mungkin sebagai kesimpulan dari pembahasan yang singkat ini mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang itu, bahwasanya ini merupakan praktik eksploitasi individu terhadap anak-anak melalui perekrutan, pengangkutan atau penerimaan dengan tujuan pemanfaatan yang merugikan. Dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang memerlukan pendekatan holistik, melibatkan berbagai pihak dan mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton, terkhususnya bagi diri saya pribadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.